Kalau secara pekerjaan, aku sih cukup bahagia dan enjoy ketika Tuhan kasih kesempatan bisa beli rumah di usia yang sangat muda dengan catatan lunas semua, kemudian mobil juga, kemudian bisa berobatin adikku juga sampai hari ini masih. Dan aku bisa bilang walaupun semuanya itu memang Tuhan kasih ya, tapi tidak ada satupun yang aku klaim sampai hari ini, Cak. Berjumpa lagi dengan saya Martina Rosa Dwi Lestari. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Alam Sutera. Nah, di samping saya ini ada seorang wanita yang cantik. Siapakah dia? Dia adalah owner Beauty Labs. Nah, mungkin boleh memperkenalkan diri nih, Caca yang cantik di samping saya ini siapa? Hai, Travel Travelers. Hai. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan diri karena seperti slogan yang biasa saya katakan, kalau nggak kenal kita nggak akan bisa sayang, Cak. Kalau udah sayang, nah nanti akan ada hubungannya apa? Oke, perkenalkan semuanya, saya adalah Marissa Yohana. Saya adalah owner dari online shopping Beauty Labs yang menjual produk skincare dari Korea. Di samping itu saya juga terlibat aktif sebagai pembicara di kegiatan anak muda dan juga komunitas gereja. Bagi kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa follow di Instagram pribadi saya @marissayohana _A di belakang. Thank you. Wah, cocok banget. Selain jadi owner Beauty Labs, sepertinya sudah cocok menjadi sebuah acara. Kan nanti mau nemenin kamu terus. Amin. Nah, Natural Travelers, kita akan mewawancarai Caca Marissa ya. Panggilan akrabnya, kita akan bertanya-tanya, akan bercerita mengenai Caca Marissa yang di usia muda sudah menjadi orang yang sukses di usia muda. Ya, sukses di usia muda, dan kira-kira bisnisnya itu apa, dan kosmetik Korea itu seperti apa. Kita lihat juga ya, penampilannya sudah seperti anggota dari yoga Korea. Pasti sudah sangat pasti pada penasaran. Jangan kemana-mana, ikuti terus wawancara saya dengan Caca Marissa. Oke. Aktivitasku sehari-hari ya, sebenarnya sih sama kayak kebanyakan orang pada umumnya aja nih, Ca. Aku ya kerja, kemudian di gudang, kadang-kadang ketemu klien juga, dan sisanya ngurus barang lah di online. Tapi di samping itu juga belakangan ini ya, aku udah mulai agak mau menikmati hidup sih. Misalnya banyak me time, karena kan sudah di umuran 28 ini, ditambah setiap hari aku sibuk kerja, aku tuh perlu banget punya me time supaya ngilangin stres. Nah, dan selain itu aku juga biasanya sih ngurusin rumah, keluarga, ya kan, itu penting banget. Well, online sendiri kan sudah 10 tahun berjalan, Kak ya, kurang lebihnya sudah 10 tahun lah. Aku tuh berarti cari duit dari umur 18, sebenarnya sih dari umur 16, tapi puncak lebih seriusnya itu di umur 18. Dari umur 18 ini, aku setiap hari pagi harus pergi ke sekolah, kemudian jualan gorengan, bawa mie goreng ke dalam kelas. And then siangnya aku masih harus bantu juga, papa di popok, waktu itu bokap ada buka pop-popan makanan ayam. Dan kemudian sorenya aku masih harus ngajar les juga demi cari tambahan uang supaya bisa bayaran SPP sekolah. Malamnya aku kerjain PR, and then selebihnya aku kerjain online book. Waktu itu kan online belum terlalu booming sekarang ya, jadi orang-orang masih banyak yang belum paham jual beli online. Nah, karena setiap hari aku habiskan waktuku untuk seperti itu tuh, Cak ya, intinya semua cari duit lah ya, karena aku harus kumpulin duit. Dan aku merasa 10 tahun belakangan ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk cari uang supaya keluarga aku dapat hidup lebih nyaman, Cak. Itulah kenapa telat banget sih dibandingin banyak anak muda yang lain. Bisa dibilang aku nggak banyak waktu untuk senang-senang sendiri. Garis besarnya sih begini deh. Dari aku remaja, keluarga aku memang tergolongnya itu tidak bisa dibilang cukup mampu lah. Bisa dibilang ya sederhana tapi agak ke bawah. Maka dari itu standarnya seperti rumah tempat tinggal pun kita nggak punya. Dan harta benda lain pun kita nggak ada gitu. Dari kecil aku memang sudah terbiasa ngontrak, pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita cari yang paling murah. Kemudian makin aku beranjak dewasa, aku nyadar diri bahwa nggak mungkin sampai waktu yang panjang aku menggantungkan harapanku ke orang tua. Tahu diri lah, mesti cari duit dan berusaha berjuang hidup. Dan waktu itu dari umur 16 sudah cari duit, 18 kemudian papaku bilang dia punya hutang yang besar, karena waktu itu papa sudah mulai sakit-sakitan ya, Cak.
Kemudian bokap bilang lah bahwa dia ada utang sebanyak 250 juta. Dan nggak masuk di pikiranku, di logikaku, karena gimana ya, aku masih muda banget dan kebetulan kan aku anak pertama, perempuan, punya adik perempuan juga ada 1 orang bungsu. Itu aja, kita hanya 2 bersaudara dan aku belum kerja, gimana caranya bisa melunasi utang papa. Akhirnya dari situ aku mikirlah, dengan cara apa ya aku cari duit ya, setidak-tidaknya membangun fondasi lah untuk di masa depan. Aku nggak mau males-malesan, nggak mau berpangku tangan, karena bagiku sudah cukuplah orang tua membiayai kita. Dan kedepannya aku harus mampu mandiri, membiayai diriku sendiri. Nah, puncaknya di umur 21, papa meninggal. Dan waktu itu aku nggak tahu lah mesti ngapain lagi, karena aku juga masih kuliah kan. Papaku meninggal muda juga, mamaku jadi janda muda juga. Waktu itu baru usianya 39, karena beda usia dengan anak-anak juga nggak terlalu banyak ya, nikah muda. Nah, setelah itu aku mulailah seriusin online tuh. Dan aku makin banyak lagi, lebih gila-gilaan, bahkan berapa kali sering banget nggak tidur, ya kan? Tiap hari tuh harus spending time banyak banget waktu untuk ngurusin customer, stok barang, ya kan? Dan harus melobi juga, itu sepanjang hari aku lakuin sambil kuliah juga. Jadi sambil kuliah, sambil cari duit, kuliah dan cari duit. Nah, puncaknya di umur 22, akhirnya utang papa lunas terbayar, puji Tuhannya, ya semuanya lunas lah, Cak. Tapi sayangnya namanya hidup kan, kita nggak pernah tahu ya. Di usia 23 ketika aku beli mobil pertama dengan cara kredit, karena waktu itu kan orderan sudah mulai banyak, aku nggak mungkin lagi naik angkot ataupun naik motor untuk ngangkut-ngangkut barang, terlalu capek gitu loh. Fisik ini kan tidak bisa berbohong, walaupun berusaha strong, tapi kadang-kadang kena angin-anginan dan hujan-hujanan juga kan berasa banget, Cak. Beli mobil, akhirnya 1,5 tahun berjalan, sudah kupos-poskan uangnya, ternyata aku harus ditipu orang. Ketika aku ditipu orang dan kemudian usaha juga lagi down banget, waktu itu nggak ada orderan sama sekali ya, sempet karena ditipu temenku lah, ceritanya masih panjang banget itu. Akhirnya dari situlah titik terendah dalam hidup juga. Di usia 24 tahun, sisa uangku itu hanya sebesar 300.000 aja. Gak tahu nanti makan pakai apa, bayaran sekolah adikku juga bagaimana. Bisa dibilang dia nyaris terancam putus sekolah. Aku pun kuliah sempat cuti 2 tahun karena nggak punya duit lagi untuk bayar pakai apa gitu semesterannya. Akhirnya aku cuti sampai 6 tahun lah baru lulus. Terus kita berusaha lah di dalam keluarga itu membangun lagi mesbah keluarga. Kita mengampuni orang-orang yang menipu kita, yang nyakitin hati kita, yang mengambil kesempatan keuntungan dari kita. Tapi justru di saat kita belajar untuk pasrah, di saat kita belajar untuk berserah, tangan Tuhan bekerja, macam. Dan akhirnya nggak lama berselang dari situ, 6 bulanan lah mungkin ya, customer baru juga datang dengan cara-cara yang bisa dibilang ajaib gitu kan. Aku juga nggak ngerti, pokoknya bagianku adalah bekerja keras, sisanya itu urusan Tuhan. Itu yang kulakukan sebagai anak muda yang satu sisi aku tetap pengen berprestasi, tapi di sisi lain aku pun nggak mau rusak karena pergaulan. Dan aku bawa aja dalam doa tiap hari. Sampai akhirnya ada titik terang, Tuhan bayar lagi lah, semuanya digantikan berlipat-lipat kali ganda. Dari situlah baru kehidupan agak lebih naik sampai saat ini gitu. Sampai saat ini ya bisa dibilang puji Tuhan. Kuncinya sih mungkin menurutku satu ya, aku bisa bilang itu ada di kata bersyukur. Aku bersyukur walaupun aku dilahirkan di keluarga yang secara ekonomi tidak berkelimpahan ya secara materi, tapi setidaknya mamiku selalu mengajarkan aku hal-hal yang baik. Orang tuaku selalu bilang, nggak masalah kalau kita itu lahirnya memang miskin seperti ini, kita nggak pernah punya rumah, kemudian walaupun aku juga bisa dibilang nilai akademisnya cukup berprestasi, tapi aku nggak bisa sekolah di tempat-tempat yang terbaik, semampunya duit lah. Tapi aku bersyukur ketika aku punya kesempatan untuk membayar kembali orang tuaku ya. Contohnya dari di usia 18 ini kan papaku sudah bilang dia punya hutang yang besar. Aku berusaha bagaimana caranya membagi beban. Walaupun saat itu masih muda, tapi toh bukan berarti kan dengan muda ini kita hidup seenaknya gitu loh, Cak. Aku tiap kali lihat orang tuaku nangis malam-malam di dalam kamar ya, itu hatiku sudah sakit ya. Hatiku sakit karena ketika orang tuaku nangis, artinya mereka sedang berbeban berat. Mereka juga sebenarnya nggak sanggup lewatin ini semua gitu loh. Tapi aku berdoa supaya Tuhan tolong bukakan jalan supaya walaupun saya masih muda, tapi saya pengen supaya orang tuaku itu dapat hidup juga lebih baik, menikmati saat-saat nanti mereka bisa pensiun dengan nyaman. Itu aja yang menjadi patokanku. Aku bersyukur
dan aku pengen membayar kembali, nggak cuma apa yang orang tua aku berikan, tapi Tuhan yang kasih hidup juga aku pengen bayar supaya berguna bagi banyak orang. Simpel aja sih. Kedengarannya simpel tapi sulit untuk dilakukan gitu ya. Mungkin beban hidup harus banyak kan. Kalau beban hidup harus banyak. Iya, jadi kalau makin banyak beban hidup, kedewasaan dibentuk. Nah, justru orang dewasa itu bukan karena usianya makin tua loh, Cak. Karena beban hidupnya makin banyak, akhirnya dia belajar jadi bijaksana. Betul nggak sih? Betul ya? Oke. Bahagianya orang itu kan beda-beda ya. Dan kalau menurut mereka dengan menikah itu adalah tujuan untuk bahagia, ya bahagiaku lain gitu loh. Aku tuh bahagia ketika aku bisa membayar kembali orang tuaku, ketika aku bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk adikku, ketika aku bisa terus kasih makan orang-orang yang ikut denganku, dan ketika aku juga jadi berguna buat orang lain kan. Jadi kalau dibilang bahagia itu hanya dikategorikan dengan lu sudah nikah, lu sudah punya anak, barulah hidup lengkap. Kayaknya enggak gitu deh, Cak. Nggak semua orang tuh merasa bahwa standar hidupnya itu harus sama. Kita nggak bisa loh nyuruh orang pakai sepatu kita loh. Rasanya kan lain kan, entah kekecilan kah atau kebesaran kan nggak bisa. Sama kayak aku nggak bisa nyuruh orang, kamu harus ngalamin dulu nih hidup pahit kayak saya gitu kan, baru tahu rasanya, nggak bisa. Jadi bahagia mereka belum tentu bahagiaku, dan bahagiaku sebenarnya bukan urusan mereka juga, Cak. Belajar ikutin lah. Itulah esensinya hidup kan. Kita harus bahagia dengan diri kita sendiri, cara kita sendiri, dan hidup kita sendiri. Iya, kenapa sih kita harus aware juga untuk berbagi dan melihat dan menghargai profesi-profesi mereka? Dari muda, mamiku tuh selalu ngajarin gini loh. Kita ini hidup bukan cuma untuk diri kita sendiri. Di dunia ini kalau kita ditempatkan di tempat yang seperti ini, tandanya Tuhan punya visi dan misi buat kita jalanin ya, Cak. Dan itu yang terus aku ingat di dalam otakku, bahwa kalau kamu ada sampai hari ini, dan kalau kasarnya gini deh, kamu diberkati dengan berkat materi yang cukup, apalagi tujuan hidupmu? Contoh, foya-foya kah? Berapa lama sih kamu bakalan bisa senang ketika kamu ganti mobil yang lebih bagus, ketika kamu beli banyak tas-tas atau barang-barang branded? Itu berapa lama kesenangannya, Ca? Dan Cisa bisa bilang, aku nggak pernah tertarik dengan hal-hal yang kayak gitu loh. Aku senang cari duit, tapi aku nggak suka menghabiskannya untuk hal-hal yang bisa dibilang nggak berguna. Ketika aku bantu orang, di situ tuh aku merasa, wow, ternyata rasanya enak ya. Kamu lihat senyuman orang yang kamu tolong, kamu didoain, kamu terus-terusan disupport, dan cinta dari mana lagi yang bisa kamu dapetin, Cak? Itu tulus banget loh. Ketika kamu makin didoain orang, ketika kamu makin disenengin orang, rasa-rasanya tuh hidup itu jadi lebih mudah. Cari duit kayak lebih bersemangat, ya kan? Dan semakin kamu banyak bantu orang, Cak, karaktermu berubah, hidupmu berubah, rasa syukurmu bertambah. Gitu loh. Makanya saya selalu menghimbau juga ke anak-anak muda, kalau cari duit itu jangan cuma buat fokus bayar kartu kredit, jangan cuma fokus buat beli barang-barang, nongkrong di kafe yang hype, yang keren gitu. Tapi cobalah kamu lihat sekelilingmu, kamu akan temuin banyak kok hal-hal menarik yang bisa dibilang salah satunya ya apa? Berbagi, cari orang-orang yang membutuhkan. Dengan memberi, kita nggak akan pernah kekurangan kok. Terbukti kok sampai hari ini nasiku selalu penuh di rice cooker. Makan kenyang, tidur makan gitu. Maksudnya walaupun ujian hidup ya banyak ya, ada yang sakit ya kan, kemudian masih banyak juga lah tantangan yang lain. Tapi secara di dalam diri, aku sih merasa jiwaku baik-baik aja. Aku merasa aku bahagia, dan inilah yang setiap hari aku lakukan agar jadi orang lain. Ya, orang malas itu artinya pas kamu mampu bahagia di tengah tekanan. Kita syukuri sampai hari ini itu apa? Yang aku syukuri ya, oke lah, bahagia ketika sudah membantu orang kan, sudah bahagia ketika aku melakukan pelayanan ya, karena ya memang Tuhan kasih karunia nih untuk aku dikasih banyak kemampuan lah untuk bisa melayani orang lain juga. Dan di samping itu kalau secara pekerjaan aku sih cukup bahagia dan enjoy ketika Tuhan kasih kesempatan bisa beli rumah di usia yang sangat muda dengan catatan lunas semua, kemudian mobil juga, kemudian bisa berobatin adikku juga sampai hari ini masih. Dan aku bisa bilang walaupun semuanya itu memang Tuhan kasih ya, tapi tidak ada satupun yang aku klaim sampai hari ini, Cak. Rumah aku balik nama untuk mamaku, mobil untuk adikku, dan bahkan tabungan segala macam pun aku tidak ada yang atas namaku.
Jadi kalau bisa dibilang bahagiaku apa? Ya itu, walaupun secara keuangan aku gembel ya, tapi aku merasa enjoy jalaninya. Karena apa? Aku lakuin semua ini buat keluarga aku. Nah, itulah yang bikin aku happy aja. Jadi jangan lihat si Isa nih keren gimana, enggak ada duitnya asli. Siapa sih yang matokin materi itu jadi kesuksesan? Karena kelihatannya punya rumah, punya mobil, gaya hidup. Ya kan aku bilang tadi, aku orang gak neko-neko, ya kan, nggak perlu gaya hidup juga, hidup apa adanya. Waktunya makan di pinggir jalan, aku di pinggir jalan. Waktunya aku harus tidur pakai kasur gulung, ya aku tidur. Toh pada akhirnya hidup itu cuma tentang bisa makan, bisa tidur enak, sehat, punya teman, punya keluarga, bisa beribadah, bisa bekerja, itu aja. Mau apa lagi? Baiknya anak muda itu sabar. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Beca. Oca boleh bercanda biasa.